Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kawan-kawan semua di channel BBC Bus, channel podcast informasi seputar transportasi di Indonesia. Ini merupakan podcast episode pertama di channel ini. Topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah pergeseran makna Bismania. Bis merupakan armada transportasi yang menjadi pilihan utama bagi sebagian rakyat Indonesia. Alasannya adalah ongkosnya yang murah, jumlahnya yang banyak dan terdiri dari berbagai macam tingkat kenyamanan, dan fasilitas yang berbeda-beda, sesuai dengan selera penumpangnya. Perkembangan bis di Indonesia sangatlah pesat. Ini ditengarai oleh semakin banyaknya jumlah masyarakat Indonesia, yang terkenal dengan tingkat mobilisasinya yang tinggi. Perkembangan bis ini bisa kita lihat dari mesin dan karoseri yang dibangun di atas sasis bus. Secara harfiah, Bismania terdiri dari dua kata, yakni bis dan mania. Yakni kegandrungan seseorang terhadap bis. Pada umumnya sebagian rakyat Indonesia itu adalah bismania. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memilih bus sebagai armada transportasinya. Ada alasan kebutuhan, dan ada alasan kecintaan yang mendalam terhadap bus tertentu. Namun menurut hemat saya, orang yang hendak bepergian ke suatu daerah, dan jaraknya lumayan jauh, dan mereka dihadapkan dengan dua pilihan armada transportasi yang sama bagusnya, yakni kereta api dan bis, tapi mereka memilih bis, itulah sebenarnya bismania. Tak peduli bus dari PO mana yang dinaikinya, yang penting, sesuai dengan jurusan yang dituju. Namun, istilah bismania saat ini tidak sesederhana itu. Mereka terbagi dalam klaster-klaster tertentu. Pertama, bidang fotografi dan sinematografi, yakni seseorang yang hobi foto bus dan memvideokan bus yang ditambah dengan efek sinematografi, serta penambahan beberapa elemen pendukung yang menghasilkan sebuah video yang menurut mereka bagus. Kedua, seseorang yang suka melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain dan merekam setiap momen-momen penting baik berupa foto, video maupun trip report. Awal-awal berdirinya Bismania, penyajian trip report, atau istilah dulunya catatan perjalanan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Misal, mulai dari rencana pergi ke suatu daerah, memesan tiket dan memburu hot seat, itu istilah bangku urutan baris pertama dalam bus, dan cerita-cerita menarik sebelum keberangkatan, seperti mengejar waktu agar tidak terlambat di loket, menerka-nerka siapa yang akan duduk di sebelah kita, dan proses pelunasan ongkos bis yang sebelumnya di DP. Kemudian satu persatu dibahas mengenai apa-apa saja pengalaman yang dialami selama perjalanan, berbagi kisah dengan teman sebangku, obrolan dengan kru bis, cinlok bahkan ketemu jodoh, laju bus, kenyamanan bis, aksi-aksi bis melahap setiap lintasan, saling kejar antar bis, trouble yang dialami, fasilitas rumah makan, termasuk harga makanannya, menceritakan runut suatu daerah yang dilalui lengkap dengan jamnya dan foto juga terlampir, dan ketiduran dalam bus, sampai lobetnya baterai HP atau kamera yang merekam momen-momen indah selama di perjalanan. Di akhir kisah catatan perjalanan, kita disuguhkan review singkat armada bus yang dinaiki, baik berupa harga tiket, fasilitas makan, waktu tempuh, pelayanan kru, dan tingkat kepuasan. Semua itu disajikan dalam tulisan yang menarik, yang membuat pembaca larut dan merasakan pengalaman seolah-olah seperti yang dialami penulis. Sungguh indah masa-masa itu. Berbeda dengan saat ini, istilah bismania lebih ke tujuan finansial atau kebutuhan konten YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Seseorang bahkan tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri, saat hunting foto atau video bis, sangat dekat dengan jalan raya. Selain itu, para mania-mania ini, melambaikan isyarat tangan agar supir bis mau memberikan gerak oleng pada bisnya. Tentu ini membahayakan penumpang dan pengguna jalan yang lain. Bukan menyamaratakan, baru-baru ini ada oknum yang mengatasnamakan bismania, berkata yang tidak sepantasnya, lewat chattingan dalam siaran live Facebook salah satu sekolah menengah. Apakah dengan menjadi bismania Anda bisa berkata kasar, bahkan kepada guru Anda, yang notabene adalah orang tua Anda di sekolah? Mungkin oleh sebagian orang ini biasa saja, seperti contoh, bismania yang memortal bis kesayangannya dan meminta supir untuk foto bareng. Walaupun si supir bersedia, tidakkah kalian perhatikan pesan penumpang yang ingin cepat sampai ke tujuan? Bayangkan kalau dalam jarak 1 jam perjalanan ada satu gerombolan bismania yang minta foto, berapa banyak waktu yang terbuang. Mudah-mudahan tidak disumpahi penumpang yang kesal itu.
Demikianlah podcast kita kali ini, tentang pergeseran makna Bismania antara generasi awalnya dengan saat ini, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.